warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anara tariqal haqq wa abana sabilal huda wa azaha al-'illah wa azala ash-shubha wa ba'atha an-nabiyina mubashirin wa mundirin li'alla yakuna 'ala Allahi hujjatan ba'da ar-rusul wa liyahdika man halaka 'an bayyinah wa yahya man hayya 'an bayyinah. Wa sallallahu 'ala khiratihi min khalqihi wa safwatihi min bariyatihi إمام المتقين وخاتم النبيين صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا والذين وصفهم نبيهم بسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وعلى أصحابه الرحماء بينهم الأشداء على الكفار الذين بشرهم ربهم بالحسنى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آبائي الكرام وإخواني الأعزاء والحاضرون جميعا، para habaib, para masyayikh, para kiai, para guru, hadirin, hadirat yang berbahagia, wabil khusus Fadilat Syekh عارفين بن علي بن حسن أطال الله عمره في صحة وعافية. Pertama-tama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmatnya serta taufik dan hidayahnya pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, Raudhah min Riyadhil Jannah, dalam rangka menghadiri satu acara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu acara yang dapat menyenangkan hati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkat dari apa yang kita baca tadi, terutama berkat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula semoga dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula semoga salat kita, puasa kita, rukuk kita, sujud kita, gerakan Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini, dalam situasi Lebaran, saya ucapkan minal aidin wal faizin wal makburin kullu amin wa antum bikhair. Semoga kita selalu diberikan sehat wal afiyah oleh Allah sehingga kita sampai menangi bertemu lagi di dalam lebaran-lebaran yang akan datang. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, dalam kesempatan ini saya hanya akan membawa satu ayat saja. Ayat dalam surat Al-Fatah ayat ke-29 yang tadi dibawakan oleh guru kita Syekh Arifin bin Ali Hasan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah
walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syar'ahu fa'azarahu wastaghlaba wastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Allah berfirman, Muhammad itu adalah utusan Allah. Siapa Muhammad? Man huwa Muhammad? Beliau adalah Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, bersambung terus sampai ke Adnan, dan dari Adnan bersambung terus ke Nabi Allah Ismail bin Ibrahim. Itulah nasab Nabi yang disepakati oleh para ulama. Adapun ibunya adalah Siti Aminah binti Wahab radhiyallahu anha wa nafa'ana min barakatiha. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di dalam kandungan ibunya Siti Aminah, ayahnya tercinta yaitu Sayyidina Abdullah meninggal dunia. Saat itu beliau pergi ke Madinah untuk berziarah kepada familinya di sana, namun di sana akhirnya beliau sakit dan meninggal di sana. Dengan demikian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di dalam keadaan yatim. Kemudian ketika beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun, ibu tercintanya yaitu Siti Aminah juga meninggal dunia. Saat itu beliau dengan putranya Sayyidina Muhammad pergi ke Madinah untuk berziarah kepada familinya, kepada ada saudara-saudara dari Siti Fatimah di Madinah. Namun ketika pulang sampai di Abwa, beliau sakit dan meninggal di Abwa serta dimakamkan di situ. Saat itu umur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berumur 6 tahun. Beliau di dalam keadaan yatim piatu. Kemudian beliau diasuh oleh datuknya Sayyidina Abdul Muttalib. Beliau Sayyidina Abdul Muttalib lah yang ketika Rasulullah SAW lahir, beliau yang membawanya ke Ka'bah dan memberikan nama Muhammad. Namun tidak lama, ketika Rasulullah SAW baru berumur 8 tahun, juga datuknya Abdul Muttalib meninggal dunia. Sehingga saat itu atas wasiat dari Abdul Muttalib, Rasulullah SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Sejak itu Rasulullah sampai dewasa diasuh oleh aminya Abu Thalib. Abu Thalib jasanya sangat besar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kembali kepada ayat tadi. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Berbeda dengan utusan-utusan Allah yang lain yang hanya diutus kepada kaumnya saja. Maka Nabi Muhammad ini diutus kepada semua kaum, artinya kepada semua manusia, bahkan diutus kepada manusia dan jin. Oleh karena beliau itu akan mendapatkan tugas yang sangat berat,
Sayyidina Muhammad dibekali oleh Allah dengan bekal-bekal yang istimewa. Diberikan kepada Rasulullah SAW sifat-sifat yang mulia, diberikan mukjizat, diberikan al-akhlaqul karimah, serta sifat-sifat yang baik yang mulia, sebagai pemaaf, sebagai orang yang tidak mempunyai rasa dendam kepada orang lain. Untuk itu Allah sendiri yang langsung mendidiknya, karena akan mendapatkan tugas yang begitu berat ini. Rasulullah SAW ini Allah sendiri yang mendidiknya. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah mendidikku dengan didikan yang sangat baik. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasulullah SAW masih berumur 2 tahun lebih 2 bulan, di mana saat itu Sayyidina Muhammad masih dipelihara di tempatnya Halimah Sa'diyah, ibu susunya. Itu kebiasaan orang Arab di sana, kalau mempunyai anak, ada orang-orang yang memang kerjanya dari desa itu datang ke kota untuk memberikan susu, sebagai diangkat anak sebagai anak susu. Demikian pula yang terjadi dengan Rasulullah SAW ketika beliau berumur 2 tahun, dikembalikan oleh Halimah Sa'diyah kepada ibunya. Namun Halimah Sa'diyah masih menghendaki agar Rasulullah SAW tetap tinggal di rumahnya. Akhirnya oleh Siti Aminah diberi izin kepada Halimah Sa'diyah untuk merawat Rasulullah SAW. Namun baru berjalan 2 bulan, ada satu peristiwa ini. Atas perintah Allah turunlah 2 malaikat menyerupai manusia saat itu, menemui Rasulullah SAW yang masih bermain dengan anak-anaknya Halimah. Kemudian Rasulullah dilepaskan, ditidurkan dan dibelah dadanya. Apa? Mengapa? Kok dibelah dadanya? Apa tujuannya? Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibahi di dalam kitabnya mengatakan, wa naza'u minhu haqqus syaitan wa mala'uhu bil hilmi wal ilmi wal yadini wal ridwan. Dibelah, dikeluarkan. Rasulullah ini sebagai manusia, sebagai rahmatan lil alamin, yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, maka hanya bukan muslimin saja yang mendapatkan hal. Namun sampai syaitan pun, semua makhluknya Allah mendapatkan hal dari Rasulullah SAW. Saat itu dikeluarkan hak bagiannya yang akan mendapatkan oleh syaitan. Wa mala'uhu bil hilmi wal ilmi wal yaqini wal ridwan. Dipenuhi dengan hilm, dengan hilm dengan bijaksana, kebijaksanaan. Wal ilm, dengan ilmu, dengan yaqin, keyakinan. Wal ridwan, dengan sifat-sifat ridwan. Itulah yang diterangkan oleh Imam Ad-Dibahi di dalam kitabnya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian Rasulullah SAW sampai menginjak dewasa. Beliau dikenal dengan seorang yang mempunyai sifat amin, amanah. Di kalangan kufar, Sayyidina Muhammad itu belum menjadi nabi, belum menjadi rasul, tapi beliau sudah mempunyai sifat-sifat yang mulia, mempunyai akhlakul karimah. Masih ketika beliau masih muda di kalangan suku Quraisy, saat itu beliau karena sifatnya yang amin, maka beliau mendapatkan julukan Al-Amin, orang yang dipercaya. Dan saat itu apabila ada dari kaum Quraisy yang mempunyai harta yang berharga, maka
agar menjaga keselamatan dari barang-barang yang tersebut dititipkan kepada Rasulullah SAW. Itulah sifat mulia di antara sifat mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau akhirnya menjadi Rasul, berdakwah dengan caranya dengan bijaksana, dengan akhlakul karimah, dengan cara-cara yang mulia, cara-cara yang baik, cara-cara yang halus. Ini terbukti bagaimana beliau tidak mempunyai rasa dendam kepada orang lain. Terbukti ketika Fatah Makkah, begitu muslimin dapat membuka kota Mekah, kembali ke Mekah kepada kekuasaan kaum muslimin, maka ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah, beliau sudah mengutarakan, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin, man dakhala masjid fahuwa amin, man aghlaqa babahu fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumahnya ditutup, maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke masjid, maka dia aman. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah dengan cara-cara yang luar biasa, yang bijaksana sekali. Kemudian beliau masuk mengelilingi Ka'bah, bahwa putar berapa kali, kemudian masuk ke dalam Ka'bah, dan berhala-berhala yang di situ dijatuhkan oleh beliau. Kemudian beliau keluar, karena di luar banyak kufar Quraisy menunggu apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah terhadap mereka. Maka Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan mereka, beliau mengatakan, apa kira-kira apa yang akan aku perbuat terhadap kalian? Maka mereka menjawab, akhun karim wa ibnu akhin karim, engkau adalah saudara kami yang mulia dan putra dari saudara kami yang mulia. Mendengar itu Rasulullah SAW menjawab, kalau begitu saya akan melakukan terhadap kalian sebagaimana saudara Yusuf melakukan, ngambil tindakan terhadap saudara-saudaranya yang pernah menganiaya beliau. Idhabu fa'antum tulaqab, pergilah kalian semuanya bebas. Dengan cara Rasulullah yang bijaksana ini, tidak ada rasa dendam pada diri Rasulullah SAW. Pada saat itu kalau beliau akan membalas dengan mudah, beliau bisa membalas. Tapi tidak ada rasa dendam pada diri Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang selalu mengejeknya, yang pernah menyakitinya, bahkan akan membunuhnya. Namun tidak ada rasa dendam pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itulah sifat mulia al-akhlaqul karimah yang diberikan oleh Allah, yang dibekalkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dalam berdakwahnya. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut, maka kufar Quraisy yang ada di Mekah semuanya akhirnya masuk Islam semuanya. Tanpa saya tidak ada yang tidak masuk Islam, semuanya masuk Islam. Itulah di antara kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan akhlaknya yang mulia ini bersumber dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam hal ini baginda Rasulullah SAW telah berfirman, innama ana rahmatul muhda, sebenarnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada umat. Beruntunglah kita sebagai umat Muhammad yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat
junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Apa di antaranya karya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbesar? Yang pertama adalah wahdatul ilah, menyatukan Allah, mengesahkan Allah. Ini kesuksesan Rasulullah SAW. Di mana sebelumnya orang-orang Arab kufar Quraisy ini menyembah berhala. Bahkan saat itu ada 360 berhala yang disembah oleh kaum kufar Quraisy. Rasulullah berusaha menyatukan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Ahad. Inilah di antara karya besar Rasulullah SAW, wahdatul ilah. Yang kedua, wahdatul ummah, menyatukan umat. Di mana orang-orang Arab itu dulu bergabilah ini. Akhirnya berkat Rasulullah SAW mereka menjadi satu, menjadi muslimin satu. Yang ketiga, wahdatul hukumah, menyatukan pemerintahan. Di mana saat itu orang-orang Arab ini gobilah, mereka saling bermusuhan, saling berperang. Rasulullah dapat menyatukan wahdatul hukumah, pemerintahan Islam dari Afrika sampai ke Asia. Itulah karya besar baginda Rasulullah SAW. Kemudian apa kunci keberhasilan Rasulullah SAW ini? Rasulullah itu sukses. Kuncinya apa? Kunci keberhasilan Rasulullah SAW ini? Yang pertama adalah keunggulan agama Islam itu sendiri. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu di atas, tidak ada yang mengungguli, tidak ada yang mengungguli. Yang kedua, pribadi Rasulullah SAW yang sebagai uswatun hasanah, di mana di diri Rasulullah SAW ini ada perilaku yang hasanah. Ini yang membuat juga kunci kesuksesan Rasulullah SAW. Yang ketiga, metode cara berdakwah Rasulullah SAW. Metodenya yaitu firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini di antara kunci kesuksesan Rasulullah, cara metode beliau ketika berdakwah, sehingga dengan cara yang halus sesuai dengan perintah Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau perlu dialoglah dengan cara yang baik. Ini ajaran Allah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW sehingga menjadikan kunci keberhasilan Rasulullah SAW dalam berdakwahnya. Alhamdulillah, kita sebagai umat Rasulullah SAW sudah menerima ini. Apalagi yang sekarang ini kita sudah menerima, semua sudah teratur berkat Rasulullah dan berkat sahabat. Kembali kepada ayat di atas, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Rasulullah, yaitu para sahabat. Siapa para sahabat itu? Sahabat, definisi sahabat adalah man ijtama'a bin nabi mu'minan wa mata mu'minan. Siapa yang saat itu bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, dan ketika meninggal, ketika
ketika wafat juga di dalam keadaan beriman. Itulah yang namanya sahabat. Adapun orang munafikin, mereka tidak termasuk sahabat karena mereka hanya zahirnya beriman kepada Rasulullah, namun batinnya mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang murtadin? Mereka juga bukan termasuk sahabat karena mereka pada awalnya beriman kepada Rasulullah SAW, namun ketika meninggal mereka sudah murtad, keluar dari agama Islam. Karenanya mereka juga tidak termasuk sahabat. Ashabi itu, sahabat itu, ikhtarahumullah li suhbati Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi teman bagi Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda, Inna Allaha ikhtarani wa ikhtarani ashaban faja'alahum ansari faja'alahum ashabi. Allah telah memilihku sebagai Rasul dan memilihkan bagiku sahabatku. Kemudian Allah menjadikan mereka sebagai penolong-penolongku, pembantu-pembantuku, dan menjadikan dan sebagian dari mereka sebagai mertuaku dan menantu. Namun kelanjutan dari hadis tadi Rasulullah mengatakan, wasayati qaumun akan datang satu kaum yang membenci mereka. Maka Rasulullah, janganlah duduk dengan mereka, dan jangan makan dengan mereka, dan jangan menikah dengan mereka, dan jangan sembah sholat di belakang mereka. Wa alaihim hadzatul la'nah, dan mereka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka yang sekarang dikenal dengan orang-orang Syiah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para sahabat itu asalnya adalah manusia-manusia biasa yang kemungkinan pernah melakukan kesalahan. Mungkin mereka pernah melakukan kesalahan, namun berkat didikan dari Rasulullah, pengarahan dari Rasulullah dan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menjadi manusia-manusia yang istimewa. Kalau mereka berbuat salah, ditegur oleh Allah, dikembalikan ke jalan itu, sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang istimewa, manusia-manusia yang dipuji oleh Allah, manusia-manusia yang dicintai oleh Allah, manusia-manusia yang Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan manusia-manusia yang dijadikan surga oleh Allah. Itulah para sahabat. Dan kebesaran sahabat ini tidak hanya kita ketahui sekarang atau disampaikan oleh Rasulullah SAW, namun oleh Allah sendiri sudah disampaikan kepada umat-umat sebelumnya. Di dalam kelanjutan dari surat tadi itu, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, para sahabat itu tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, mereka saling kasih sayang antara mereka. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada, kalian dapat melihatnya mereka itu selalu rukuk sujud. Apa? Yaquluna fadlan min Allah wa ridwana, mengharapkan karunia dari Allah serta ridha Allah Taala. Jadi kata Allah di Allah, itulah yang disebutkan di dalam Taurat. Dari kamatahum Taurat wal Injil, dari kamatahum Taurat wa mathaluhum fil Injil, dan disebutkan di dalam Injil, kitab Injil, kazar'in akhraja syat'ahu fa'adzarahu wastaghrada wastawa ala suqih, sebagaimana seperti tanaman yang keluar tunasnya kemudian menguat, membesar dan menjulang tinggi. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'adzarahu wastaghrada wastawa ala suqih, yu'jibu zurra, menyenangkan
menghilangkan hati Rasulullah SAW. Untuk apa? Liyaghiza bihumul kuffar, agar orang-orang kafir sakit hati kepada para sahabat. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat, orang Allah menjadikan wa'adallahu alladhina, orang yang beriman dan beramal saleh, minhum maghfiratan wa ajran 'azima, dijadikan oleh Allah pengampunan serta pahala yang sebesar-besarnya. Itulah para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhum, di mana Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti kepada kita agar kita menghormati mereka. Baginda Rasulullah SAW bersabda, Allah fi ashabi, ku ingatkan kalian pada sahabatku, Allah fi ashabi, la tattakhiduhum ghardan min ba'di, janganlah kalian menjadikan sasaran setelah aku tiada. Faman ahabbahum, barang siapa mencintai mereka, faman ahabbahum la tattakhiduhum, faman ahabbahum fa bihubbi uhibbuhum, barang siapa mencintai mereka maka aku cinta kepada mereka, dan barang siapa membenci mereka maka aku benci kepada mereka. Karenanya dengan firman, dengan sabda Rasulullah SAW, selayaknya kita, seharusnya kita menghormati, mencintai para sahabat Rasulullah SAW, dan kita tidak dibenarkan diam berpangku tangan apabila ada orang yang mencaci mereka, menghina mereka, memusuhi mereka. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Taqabbal salatana, taqabbal siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa khushu'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani ustur ahli nur wa ahli nuba wa ahli al-ilm wal 'aql. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratil mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sekalian pada pagi hari ini dikumpulkan di suatu tempat yang mulia, di suatu saat yang mulia, yang mana kita dikumpulkan oleh Allah di suatu tempat yang mana dicurahkan di situ rahmatnya Allah, di suatu saat yang mulia, yaitu saat Idul Fitri, yang mana sebagian ulama mengatakan makna Idul Fitri dan apa hikmah dalam Idul Fitri tersebut, dan apa dan mana yang lebih mulia,
antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Sebagian ulama berfatwa Id diambil dari kalimat ada ya'udu audan, yang artinya berulang-ulang setiap tahun. Fitri artinya apa? Fitri adalah kesucian. Maka ketahuilah Idul Fitri yang kita jalani sekarang, yang kita berada pada saat ini, bulan Ramadan yang baru saja meninggalkan kita, bulan yang begitu agung, bulan yang begitu mulia. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Maqama Ramadhan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Orang yang melaksanakan puasa bulan Ramadan dengan keimanan kepada Allah, wa ihtisaban, dan mengharapkan ridhonya Allah, maka akan diampuni dosa-dosa orang tersebut, apa-apa yang telah berlalu. Semoga kita masuk dalam hadis ini, amin ya rabbal alamin, sehingga kita dapat melaksanakan Idul Fitri yang kemarin kita telah lalui dengan hakikatnya Idul Fitri, yaitu hari raya yang kita suci daripada dosa-dosa yang kita telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Bulan yang begitu agung, bulan yang begitu mulia, yaitu bulan Ramadan, yang mana sebagian ulama mengatakan satu rakaat yang kita sholat, yang kita laksanakan waktu sholat di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 rakaat yang kita laksanakan selain bulan Ramadan. Satu rakaat saja. Kita sholat rawat berapa rakaat, kita sholat subuh, sholat sunnahnya satu rakaat, itu sebanding dengan 1000 rakaat selain bulan Ramadan. Satu tasbih yang kita baca sewaktu bulan Ramadan itu menyamai dengan 1000 tasbih yang kita baca selain bulan Ramadan. Karena itu bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu agung, maka banyak orang-orang yang tidak memahami makna bulan Ramadan, sehingga masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW, bukan liman adraka Ramadan falan yughfarlah, tersingkir daripada rahmatnya Allah orang yang mendapatkan kemarin bulan Ramadan sehingga diampuni dosa Allah. Itu orang-orang yang tersingkir daripada rahmatnya Allah. Sebagaimana ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana Rasulullah SAW naik mimbar. Di saat naik mimbar Rasulullah SAW mengatakan amin. Naik mimbar ke tingkat yang kedua mengatakan amin. Sampai naik tangga yang ketiga dia mengucapkan amin. Ditanya sama Rasulullah, kenapa kau mengucapkan amin ketika engkau naik mimbar? Rasulullah SAW di saat itu bersabda dan ngomong, celaka orang yang mendapatkan bulan Ramadan sehingga diampuni dosanya oleh Allah. Kalau anda lihat berapa orang muslim yang mengaku dirinya muslim masih rokokan di tengah jalan, masih makan di tengah jalan. Bulan Ramadan masih enak dengan tidak berpuasanya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, barang siapa orang yang membatalkan Ramadan satu puasanya di bulan Ramadan itu, meskipun setelah Idul Fitri ini mau dibalas, mau dibayar dengan 1 tahun puasa, tidak cukup 1 hari yang dia batalkan di waktu bulan Ramadan. Maka Ramadan telah berlalu. Sekarang kita berada di waktu Idul Fitri. Ketika kita berangkat sholat Idul Fitri, itu iblis teriak. Maka ditanya sama anak buahnya, wahai iblis, rajanya iblis teriak, kenapa anda ini berteriak? Maka rajanya iblis dan rajanya, para rajanya iblis tadi mengatakan, ketahuilah sekarang umatnya Rasulullah SAW, yaitu umat Muhammad, telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah karena mereka berangkat berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat Id. Maka kalian nanti setelah umatnya Muhammad melaksanakan sholat Idul Fitri, anda ganggu lagi supaya mereka berbuat dosa lagi, yang minum khamr lagi, yang maksiat lagi. Itu katanya rajanya iblis. Dia mengatakan sama anak buahnya, karena dia berteriak kemarin kita melaksanakan sholat Idul Fitri, umatnya kita ini selaku umatnya Rasulullah SAW diampuni oleh Allah SWT. Setelah kita selesai melaksanakan bulan Ramadan, apa tanda-tanda orang yang diterima puasanya? Satu cuma tandanya, dia bisa berbuat lebih baik daripada sebelum bulan Ramadan. Jadi kalau sebelum bulan Ramadan dia pernah melakukan dosa, dia tidak melakukan dosa tersebut. Kalau kemarin
dia masih ada putus hubungan famili. Sekarang yang umumnya adalah acara halal bihalal yang di mana-mana dilaksanakan, bukan di tempat ini saja, bahkan di kampung-kampung itu diadakan acara halal bihalal. Maka ketahuilah halal bihalal artinya apa? Tidak ada lagi persengketaan baik yang zahir maupun yang batin. Itu makna halal bihalal yang dimana dilaksanakan di mana-mana tempat, baik rahim atau famili kita secara umum atau famili kita secara khusus. Karena rahim itu ada dua makna. Rahim ada rahim secara umum, ada rahim secara khusus. Apa rahim secara umum? Rahim secara umum itu ya kita, teman-teman kita, tetangga kita. Harus kita menyambungnya lagi setelah kita selesai melaksanakan bulan Ramadan. Jangan kita selesai bulan Ramadan, masuk Idul Fitri, melaksanakan halal bihalal, cuma di hati kita masih ada unek-unek. Masih ada unek-unek apa? Masih ada persengketaan, cuma hanya tangannya saja berjabatan tangan, cuma hatinya tidak rela. Ini tidak dibenarkan. Jadi jangan sampai kita setelah Idul Fitri masih ada pemutusan hubungan famili, baik famili kita secara khusus ataupun famili kita secara umum. Famili kita secara khusus adalah siapa? Misanan kita, kerabat kita. Kalau kita masih ada unek-unek, dia suka datang ke kita yang datang ke dia. Karena orang yang datang untuk menyambung terlebih dahulu, pahalanya lebih afdal di sisi Allah daripada kita yang disambung. Jadi jangan kita punya famili, dia nak menyambung kita, kemudian kita tidak datang. Dan kita jangan punya pikiran, orang tidak datang ke rumah saya tidak bakal datang ke rumahnya orang tersebut. Jangan punya pikiran seperti itu. Orang mau datang ke tempat kita, ahlan wa sahlan. Tidak mau datang, tidak apa-apa. Yang penting saya datang ke rumah orang tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, laisa wasil bil mukafir. Bukan dikatakan orang menyambung hubungan famili. Kalau kita baik dengan fulan, baik dengan teman-teman kita, dia datang ke rumah kita datang ke rumah dia, itu bukan menyambung hubungan famili, mempererat hubungan famili, bukan menyambung hubungan famili. Yang dikatakan menyambung tali silaturahmi itu orang yang memutuskan hubungan dengan kita, kemudian kita menyambungnya lagi, itu namanya silaturahim. Orang kadang-kadang salah memaknakan, memberi arti makna silaturahim. Silaturahim itu bukan orang baik dengan kita, tetangga kita baik dengan kita, famili kita ada baik dengan kita, dia datang ke rumah kita, kemudian kita datang ke rumah orang tersebut. Itu bukan menyambung tali hubungan famili, cuma mempererat hubungan tali famili. Yang dikatakan menyambung hubungan famili, tetangga kita tidak nyopos sama kita, tetangga kita tidak mau berkata dengan kita, tidak mau menghiraukan kita. Masih ada unek-unek dalam hatinya, kita datang ke rumah orang tersebut, kita tutup pintunya, kemudian kita meminta maaf dan menyambung lagi hubungan silaturahmi. Itulah makna silaturahim. Bukan dikatakan silaturahmi orang yang kemudian dia datang kepada kita datang sama dia. Itu bukan menyambung hubungan famili, itu hanya mempererat saja. Jadi kalau kita punya famili masih tidak datang ke kita karena masih ada unek-unek, kita setelah ke tempat ini, setelah selesai acara ini, kita sambung hubungan kita baik dengan tetangga kita ataupun dengan teman kita ataupun tetangga kita. Jadi ini perlu dicamkan. Jangan nanti kita sudah hadir majlis, sudah puasa bulan Ramadan, setelah bubarnya ini majlis, setelah acara halal bihalal di kampung selesai, masih ada unek-unek, berarti dia tidak menjalankan makna silaturahim tersebut. Maka ketahuilah, janganlah kita masuk dalam suatu ayat yang Allah berfirman di ayat tersebut, wala takunu kalladzina ghadab ghazlaha min ba'di quwwatin ankata. Kamu jangan menjadi seperti orang perempuan. Orang perempuan tadi setelah mengikat talinya dengan kuat, kemudian dia setelah itu dia pudari, dia lepaskan talian yang dia sudah ikat talian tersebut atau ikatan tersebut. Apa maksudnya ayat ini? Jangan Anda ketika Anda bulan Ramadan, Anda rajin ke masjid, sering membaca doa, kemudian setelah bulan Ramadan ke masjidnya jarang.
yang biasanya Ramadan rajin sholat subuh, selesai bulan Ramadan subuhnya tidak ada lagi, bahkan terlambat. Bukan maknanya kita tidak sholat subuh, cuma biasanya kalau Ramadan kita adzan subuh sudah di masjid, selesai bulan Ramadan kita tidak adzan subuh sudah tidak berada di masjid lagi, bahkan kita terlambat di dalam melaksanakan sholat subuh. Jangan nanti sewaktu kita di waktu bulan Ramadan kita rajin ke masjid, rajin baca tadarusan, setelah selesai bulan Ramadan hilang itu tadarusannya, hilang itu rajin ke masjidnya. Karena apa? Kita berpikiran rahmatnya Allah itu turun bulan Ramadan saja, maghfirah Allah itu turun bulan Ramadan itu saja. Tidak, itu pemikiran sebagaimana orang-orang yang melaksanakan atau punya pemikiran tersebut. Maka jangan kita masuk ke dalam ayat ini. Jadi kalau kita rajin ke masjid setelah selesai Ramadan, tetap kita harus rajin ke masjid. Kalau kita rajin membaca Al-Quran sewaktu bulan Ramadan, setelah bubarnya itu Ramadan, kita harus juga rajin di dalam membaca Al-Quran. Maka semoga majlis ini diberkahi oleh Allah dan kita dijadikan minal aidin wal baizin. Kullu amin wa antum bikhair. Allahumma balighna Ramadan sinin ba'da sinin wa a'wam ba'da a'wam. Allah wa yarda. Allahumma taqabbal siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa tasbihana. Allahumma balighna Ramadan sinin ba'da sinin wa a'wam ba'da a'wam ala ma tuhibbu wa tarda. Allahumma ya muwaffiq ahli al-khair lil khair wa annahum alayh wa waffiqna lil khair wa annahum alayh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kulli walau karihal musyrikun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para habaib, para alim ulama, para kiai, wabil khusus Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf, wabil khusus Sahibul Fadilah Kiai Arifin bin Ali bin Hasan, mata'an Allah bi kulli hayatihim, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah banyak nasihat-nasihat, siraman-siraman rohani yang kita dapatkan pada hari ini. Kalau misalkan mau ditambah, siap sampai sore. Rupanya sudah ngantuk semua. Siapa? Sampai siap, saya tidak siap. Alhamdulillah, tadi sudah banyak kita dengarkan dari Al-Habib Ahmad bin Zain, dari Al-Habib Ali bin Aqil, yang insya Allah apa yang diucapkan mereka membawa barokah bagi kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita duduk di tempat ini tidak ada lain mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain bertujuan agar kita menjadi orang yang beruntung. Kira-kira saya mau tanya, apakah ada di sini yang tidak ingin beruntung? Ada tak, Pak? Coba yang tidak mau beruntung angkat tangan. Semua pasti ingin beruntung. Alhamdulillah. Kalau kita ingin jadi orang yang beruntung gampang, tidak sulit.
Kata Sayyidina Abdullah, beliau mengatakan, Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau menegaskan bahwasanya arba'un man kunna fihi faqad rabiha. Ada 4 golongan manusia. 4 hal ini kalau ada pada diri seorang manusia, dia akan menjadi orang yang beruntung. Dia akan menjadi orang yang sukses. Dia akan menjadi orang yang selamat hidup di dunia dan akhirat. Cuma 4. Maka dari itu, kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, ayo 4 ini kita laksanakan. Tidak banyak. Beliau mengatakan yang pertama as-siddiq. Kita harus jadi orang yang jujur. Jujur ini bukan hanya di mulut saja. Kita mau jujur bukan bicaranya saja jujur, seluruh badan kita harus jujur. Mata kita harus jujur, telinga kita harus jujur, tangan dan kaki kita juga harus jujur. Maka kalau kita pergunakan maksiat, ini tidak jujur. Kira-kira, tidak usah kemarin, hari ini saja, dari mulai tadi pagi Pak sampai siang ini, kira-kira mata kita banyak dipakai membaca Al-Quran. Kalau sekarang mungkin kumpul di sini, mata kita dipakai untuk membaca Al-Quran, dipakai untuk kebaikan atau dipakai untuk kejelekan. Kalau sekarang alhamdulillah pasti banyak kebaikan. Coba kalau kemarin, saya tanya kalau kemarin bagaimana? Mata banyak dipakai melihat Al-Quran atau dipakai melihat cewek? Ini banyak pemuda ini. Pemuda, kira-kira matanya sampean kemarin banyak dipakai melihat Al-Quran apa lihat cewek? Ada yang Al-Quran, banyak yang cewek. Kalau dipakai melihat wanita, dipakai maksiat, bagaimana kita jadi orang jujur? Mata kita penuh dengan maksiat, telinga kita juga harus jujur. Kira-kira telinga ini banyak dipakai mendengarkan nasihat apa mendengarkan lagu barat? Hah? Kalau lagu barat, Masya Allah, banyak gosidah, banyak nasihat-nasihat baginda Rasulullah, tapi telinga kita pakai maksiat. Bagaimana kita jadi orang yang jujur? Mulut kita, perut kita, kalau kita ingin jadi orang yang jujur, ayo jaga seluruh badan kita harus jujur. Ini yang pertama. Tidak usah panjang lebar, kalau panjang sampai sore. Yang kedua, kalau kita ingin jadi orang yang beruntung, harus mempunyai sifat al-haya, punya rasa malu. Punya rasa malu kepada makhluk, punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dikatakan Al-Habib Ali tadi, waktunya Ramadan, ketika beribadah, makan di tengah jalan, minum ngerokok di tengah jalan, ini tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat, coba kita lihat, kira-kira kalau ada seorang laki-laki dengan perempuan yang berjalan, kira-kira yang pakai celana panjang yang mana Pak? Pak? Halo. Kalau ada laki-laki dan wanita berjalan, yang pakai celana panjang yang mana? Yang laki-laki, yang perempuannya
buka-bukaan, pameran-pameran, tidak punya rasa malu. Terus kira-kira kalau ada laki-laki dan wanita berjalan berdua, yang pakai tangan panjang yang mana? Yang pakai tangan panjang, yang laki apa yang perempuan? Yang laki. Yang perempuan tidak pakai tangan. Kalau sudah tangannya dibuka, masya Allah, di sampingnya pingsan semua, menyebarkan virus. Nggih Bu, ibu ketawa, tapi tidak memperhatikan anak-anaknya ini loh. Auratnya ini ditutup. Bagaimana kalau kita ingin menjadi orang beruntung kalau auratnya dibuka? Jangan meniru akhlaknya orang barat. Jangan meniru akhlaknya orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Sayyidatina Fatimah. Kita lihat istri Rasulullah. Kita lihat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka menutup auratnya? Yang laki-laki juga begitu. Yang laki-laki, masya Allah, sudah diberi wajah yang ganteng, diberi tubuh yang indah, diberi seorang laki-laki yang jantan, malah niru wanita, menyerupai wanita. Telinganya dikasih apa? Ante. Bukan hanya telinga saja, kadang hidupnya ini loh